Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramulana dari kelas STIA dari kelompok 6 dengan NPM 225506100. Video ini saya akan membahas modul 4, submodul 42 itu tentang function parameters and argument passing. 4 4211 how function communicate with their environment. Jadi pertama ada parameter fungsi. Parameter itu mirip dengan variabel, tapi ada dua faktor penting yang membuat parameter berbeda dan istimewa. Parameter hanya ada di dalam fungsi yang telah didefinisikan. Satu-satunya tempat di mana parameter dapat didefinisikan adalah spasi di antara sepasang tanda kurung dalam pernyataan def, yang berarti define. Pemberian nilai pada parameter dilakukan pada saat pemanggilan fungsi dengan memberikan argumen yang sesuai. Untuk umumnya itu the function yang kurung parameter. Kemudian titik dua dan penulisan kode selanjutnya di bawah. Selanjutnya ada dua hal penting yang perlu diingat, yaitu pertama parameter hidup dalam fungsi atau lingkungan alaminya, kemudian argumen ada di luar fungsi merupakan sebuah nilai yang diteruskan ke parameter yang sesuai. Ini contohnya tadi, uh, define message number, print enter number. When 4212 function communicate with their environment. Misal di sini ada def message number, titik dua, print enter number. Jadi di sini kita memiliki parameter fungsi bernama number, kemudian nama fungsinya itu sendiri adalah message. Jadi di sini kita misalkan baris 4 itu adalah message yang kurung satu. Ini menandakan keyword adalah satu. Satu ini akan diletak pada parameter itu number. Sehingga pas kita melakukan message satu, itu akan ditampilkan enter number titik dua satu. Selanjutnya masih 4212, eh, terdapat shadowing atau parameter X membayangi variabel dengan nama yang sama tapi hanya dalam fungsi. Parameter bernama number yang ada di luar ini, sebentar. Parameter number yang ada ini dengan parameter yang ada di sini itu adalah dua entitas yang berbeda. Sehingga ketika kita menuliskan message satu, ini si message akan menjalankan fungsi message. Si satu ini sebagai keyword akan disetor ke parameter ini, sehingga nanti ditampilkan enter a number, titik dua satu. Kemudian ketika kita hanya menemukan print number, eh, yang ditampilkan di layar hanyalah 1, 2, 3, 4 karena number yang di baris 6 ini dipanggil dari variabel di baris 4 ini. Kita perlu ingat tadi, fungsi itu hanya hidup di lingkungan dia. Jadi kalau kita nggak panggil menggunakan fungsi, dia mengikuti ini. Sehingga ini adalah fenomena yang cukup unik ada pada Python. Selanjutnya, fungsi juga bisa memiliki lebih dari satu parameter. Tapi sebagian banyak parameter semakin sulit mengingat peran dan tujuannya. Jadi di sini contohnya itu ada fungsi dengan nama message, itu def message. Parameternya itu ada dua, itu parameter what, kemudian parameter number. Kemudian di sini jika fungsi ini dijalankan, maka jika fungsi ini dipanggil, maka akan dijalankan perintah print enter what number. Jadi contohnya itu kita menggunakan message, eh, string telepon, maka si telepon akan disimpan pada parameter what. Argumen string telepon ini akan disimpan pada variabel what, kemudian 11 akan disimpan di number. Sehingga ketika kita menuliskan ini bersifat akan ditampilkan output ini. Enter telepon number 11. Selanjutnya di baris 5 ada message string price, 5. Si string price akan dimasukkan pada parameter what argumen ini. Kemudian 5 akan dimasukkan pada parameter number.
Sehingga ketika kita menuliskan ini, memanggil fungsi ini, fungsi baris 5 ini akan ditampilkan enter price number 5. Dan terakhir ada message number, string number. Jadi uh, string number yang pertama itu akan diletak pada watt, parameter watt. String number yang kedua akan diletak di parameter number. Sehingga di sini akan dihasilkan enter number number ketika kita memanggil fungsi message dengan cara ini. Selanjutnya 4214, di fungsi ini kita mengenal berapa cara untuk mendefinisikan parameter itu. Jadi kita punya positional parameter passing atau parameter posisional. Dari namanya kita bisa mengetahui kalau parameter ini sangat terikat pada posisinya. Ini merupakan teknik yang diurutkan kayak misal parameter sama, parameter kedua, parameter ketiga, dan seterusnya. Argumen yang dipakai saat menggunakan teknik ini dinamakan argumen posisional. Jadi contohnya itu sebenarnya sudah kita lakukan di sebelumnya. Di sini ada contoh lain, yaitu kita mendefinisikan fungsi introduction dengan parameter first name kemudian last name. Kemudian hello, my name is first name, last name. Jadi di sini kita menggunakan positional argumen atau argumen posisional. Yang pertama itu ada Skywalker dan loop. Jadi di sini fungsinya akan membaca eh, ketika kita memanggil fungsi ini, dia akan membaca Skywalker ini sebagai first name, kemudian Luke ini sebagai last name. Sehingga di sini ditampilkan hello, my name is Skywalker Luke. Kemudian baris 5 introduction, kita memanggil fungsi introduction dengan argumen string quick, kemudian string just. Jadi di sini konsepnya sama seperti baris sebelumnya. Di sini quick diletak sebagai first name, kemudian just itu diletak pada parameter last name. Sehingga ketika kita panggil seperti itu akan menjadi outputnya seperti ini. Outputnya akan menjadi seperti ini, itu hello my name is quick just. Dan baris terakhir itu ada introduction, string can, kemudian string Clark. Di sini ketika kita panggil akan menjadi fungsi ini, argumen ini akan di store pada parameter yang terurut. Itu can ini masuk ke first name, kemudian Clark masuk ke last name. Ketika kita panggil dia menjadi hello my name is Ken Clark. Selanjutnya itu tentang keyword argumen atau argumen kata kunci. Berbeda dengan sebelumnya, kita sebelumnya menggunakan positional argumen. Sedangkan keyword argumen ini lebih ke parameter fungsi itu. Jadi di sini kita bisa menuliskan seperti ini. Dengan kode yang sama seperti sebelumnya di fungsi ini, itu mendefinisikan introduction first name dengan parameter first name kemudian last name, kemudian dijalankan print ini. Kita menggunakan keyword argumen untuk memanggil fungsinya. Baris 4 ada introduction first name sama dengan James, last name sama dengan Bone. Nah di sini ketika kita jalankan baris 4 ini akan menjadi seperti ini. Hello my name is James Bone. Itu tadi James-nya disetor sebagai first name, kemudian last name-nya adalah Bond. Sehingga kita dipanggil menjadi James Bond. First name, last name. Kemudian selanjutnya di baris 5, introduction, last name, Skywalker, first name, Luke. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya pada konsol. Jadi, meski kita menuliskan ini tidak terurut, dengan argumen keyword argumen, kita tetap bisa menuliskannya menjadi nama depan dan nama belakangnya. Dia menjadi hello my name is Luke Skywalker, bukan Skywalker Luke. Inilah perbedaan argumen keyword
inilah perbedaan keyword argumen dengan positional argumen tadi. Keyword argumen ini tidak terikat dengan posisi, tapi dia terikat dengan keyword itu sendiri. Dengan positional argumen itu terikat dengan posisinya. Jadi kita jika posisinya itu bertukar, maka itu akan menghasilkan output yang berbeda. Selanjutnya 4216, kita juga bisa menggabungkan kedua argumen tadi. Kita juga bisa menggabungkan kedua cara tadi, yaitu menggabungkan posisional dan keyword argumen. Contohnya itu di sini ada def adding, fungsi adding dengan parameter A, B, dan C. Ketika dipanggil dia akan menjalankan perintah print A tambah string tambah B string tambah C string sama dengan A tambah B tambah C. Dari sini kita bisa lihat eh, di baris tiganya ini kita memanggil fungsi adding 4 3 C sama dengan 2. Nah, 4 dan 3 menggunakan posisional argumen atau argumen posisi, sehingga 4 ini akan disetor ke A. 4 akan disetor ke A, kemudian 3 akan disetor ke B. Dan si C menggunakan keyword argumen yang akan disetor ke C ini. Sehingga sekarang ada A-nya itu 4, B-nya itu 3, dan C-nya itu 2. Sehingga ketika kita memanggil fungsi seperti ini, itu akan dijalankan, akan ditampilkan di outputnya 4 tambah 3. 4 tambah 3 tambah 2 sama dengan 9. Selanjutnya 4217, selain kita bisa menggunakan metode yang campuran tadi, yaitu menggabungkan antara positional argument dan keyword argument, kita juga bisa melakukan predefined value atau nilai default pada fungsi tertentu. Misal, seperti ini, kita punya def introduction, define introduction itu mendefinisikan fungsi introduction dengan parameter pertama first name sama dengan John, dan last name sama dengan Smith. Jadi di sini nilai awalnya itu sudah ada, yaitu John dan Smith. Sehingga ketika kita kemudian di sini jika ini dipanggil, dia akan menjalankan perintah hello my name is first name kemudian last name yang akan dipanggil dari parameter tadi. Nah, sehingga ketika kita memanggil fungsi introduction tanpa menggunakan keyword, itu di konsolnya atau di outputnya akan ditampilkan hello my name is John Smith, yang mana ini tadi si John adalah first name kemudian Smith adalah last name-nya. Ini terjadi karena kita sudah mendefinisikannya di awal, atau bisa namanya itu adalah predefined value atau nilai default. Selanjutnya itu ada 4218 section summary atau ringkasannya. Yang pertama, kita dapat memberikan informasi ke fungsi dengan menggunakan parameter. Fungsi dapat memiliki parameter sebanyak yang dibutuhkan. Kedua, argumen dapat diteruskan ke sebuah fungsi dengan teknik berikut. Yang pertama itu ada argumen posisi atau positional argumen, kemudian ada argumen keyword atau keyword argumen, kemudian ketiga ada campuran antara argumen posisi dan argumen keyword atau mixing positional argument and keyword argument. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memberikan nilai default atau predefined value pada argumen fungsi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.